Selamat datang di Starter Talk. Nah, gini Pak Ivan, sebelumnya kan Pak Ivan masuk ke awalnya Guranusa, ibaratnya waktu itu perusahaannya ini masih kecil gitu Pak Ivan. Nah, menurut Pak Ivan nih tantangannya gimana sih Pak Ivan membangun perusahaan yang ini sampai sekarang menjadi luar biasa Pak? Ya sebenarnya tantangan sih banyak sekali, banyak suka duka ya. Dari bagaimana kita kembangkan dari skala home industry menjadi sekarang ya modernisasi lah, banyak sekali apa yang kita lewati. Namun kalau saya khususkan menjadi dua, itu sebenarnya pertama sekali karena kita pertama kan kita butuh customer. Ya benar. Dan untuk mendapatkan customer yang bagus ya di bidang industri ya, pastikan mereka mau memiliki supplier juga yang bagus. Nah, saat itu kita kan bukan yang pertama, kita justru yang terkecil pada saat itu masih skala home menyaingi perusahaan-perusahaan yang lebih besar untuk kita. Nah, jadi build customer trust itu pertama menjadi tantangan yang pertama ya. Banyak kita trust customer untuk membeli dari sebuah perusahaan kecil home industry ya yang bersaing dengan perusahaan lebih besar yang sudah memiliki pabrik lebih bagus, fasilitas lebih bagus gitu ya. Nah, itu pertama tantangan, tapi kita bisa pelan-pelan buktikan bahwa biarpun kita kecil dan kita proses dengan cara tradisional, kita bisa menstabilkan kualitas mereka, itu yang kita jaga. Jadi kita benar-benar quality brand kita. Iya. Pastikan kualitas kita bagus, kita delivery on time, ya kita penuhi kebutuhan mereka, pelan-pelan akhirnya percaya itu meningkat. Ya. Awalnya bangun trust-nya dulu Pak Ivan ya? Trust kepada customer. Pada saat itu saya menghandle langsung customer kita, ya saya menjadi marketing langsung pada saat itu ya. Waktu saya namanya home industry kan kita masih jadi Superman ya. Ya benar Pak. Jadi itu pelan-pelan kita bangun trust ya, bagaimana kita buktikan bahwa kita bisa itu menjadi tantangan ya dengan pabrik yang saya harus bilang jelek lah, karena sebagaimana jelek ya pokoknya kalau kita terima customer itu ya bukannya bangga malah malu ya. Karena kita terlalu jelek lah pada saat dia, jadi malu, tapi ya mau nggak mau sosok pede aja ya. Berarti ketemunya di luar-luar Pak Ivan ya? Nggak banyak di kantor? Ya, kita ketok-ketok pintu lah ya, tapi akhirnya kalau di bidang B2B biasanya sebelum mereka beli, mereka mau lihat pabrik kita dulu. Setuju Pak. Apa kita bisa memproduksi sesuai permintaan mereka apa tidak, ya pabrik kita bersih apa tidak ya, apalagi di bidang makanan ya. Setuju. Nah, itu pertama. Nah, lalu yang kedua, secara internal itu bagaimana kita membangun super team. Ini yang juga menjadi tantangan. Ya, kita mengerti bahwa mengelola manusia itu juga memiliki tantangan sendiri, tapi justru itu yang menjadi kunci kami saat itu di sini, di super team kami. Oke. Sekarang memang total karyawan Guranusa ada berapa Pak Ivan? Kalau tadi saya sebut secara Guranusa di foodnya saja itu sekitar 500 ya. 500. Namun kalau mungkin kita bicara grup dengan yang anak perusahaan lainnya, mungkin total bisa 1.500 lah. 1.600, luar biasa Pak. Awalnya Pak, berapa Pak Ivan? Waktu Pak Ivan datang, awalnya Pak Ivan? Waktu saya masuk 2005 itu sekitar 60 orang. 68 orang? 60 orang ya, 60 orang. Itu pun baru 20 ton ya, jadi karena kita masih pakai banyak manual sih ya. Oke. Tapi manusia ya lumayan banyak, tapi ya sebanyak-banyaknya 60 orang saja, itu udah termasuk manajer, administrasi ya, karyawan. Sampai sekarang berarti berkembang jadi 500 orang Pak? Ya, untuk grupnya. Luar biasa Pak Ivan. Nah, ini ada satu pertanyaan Pak Ivan yang menarik. Nah, kenapa maksudnya emang memilih di bisnis kacang atau enggak Pak Ivan? Maksudnya gitu. Sebetulnya sejarah ini dimiliki oleh Pak Gunawan Cokro, founder kami. Tanya ini beliau itu memang dari keluarga yang sangat-sangat sederhana. Ya, kakek saya ini atau mungkin ayah daripada Pak Gunawan ini adalah seorang supir truk saja. Seorang supir truk yang memiliki 5 orang anak ya, tidak gampang kalau saya bayangkan. Jadi memang dari keluarga yang cukup sangat sederhana. Nah, tapi kepercayaan kakek saya adalah untuk tetap tidak punya uang, kita tetap harus
punya tabungan untuk mensekolahkan anak. Oh ya, setuju. Ya, kita, Pak Gunawan memiliki kesempatan ya dengan kerja keras sendiri juga ya sampai kuliah, lalu juga ambil S2 di Filipina. Nah, pada saat di Filipina ya dengan dengan uang jajan yang cukup minim ya, dia suka beli itu ya dengan cukup uang jajan minim itu dia suka sisihkan untuk makan kacang ya. Nah, dulu ada merek gitu. Oke. Nongol ide, waduh kalau saya punya punya modal, saya mungkin mau nih bisnis kacang ya. Jadi mungkin pas awal ya, sampai akhirnya merintis dan selama akhirnya dia punya ide, oke lah mari kita mulai mimpinya mulai dilakukan gitu. Akhirnya kacang ini itu asal daripada bisnis kacang gitu. Oke, berarti awalnya itu dari suka makan kacang, Pak. Betul. Wah, sampai sekarang punya perusahaan kacang, luar biasa, Pak Ivan. Nah, gini Pak Ivan, kan kita ketahui Pak Ivan ya, kalau misalkan perusahaan food and beverage ini membutuhkan ibaratnya ketekunan atau produk-produk yang luar biasa Pak Ivan. Nah, menurut Pak Ivan, kesulitannya apa nih Pak Ivan menjalani bisnis khususnya di kacang ini Pak Ivan, di Gudang Nusa Era Mandiri? Oke, kalau di kacang ini karena kita punya bahan baku ini kan adalah hasil bumi ya. Ya. Dan kita tahu bahwa hasil bumi itu ya adalah hasil pertanian dan itu memang banyak faktor-faktor X ya, faktor cuaca ya, dan lain-lain seperti itu. Jadi sebetulnya tantangan pertama adalah bagaimana kita men-secure bahan baku dulu. Oke. Ya. Maka itu kita build partnership kita dengan supplier kita bukan hanya sekedar supplier, tapi kita benar-benar kita temukan ya. Kebetulan sekarang kita punya supplier kebaikan dari luar negeri karena lokal ini belum bisa bersaing ya. Jadi kita ke India, kita lebih baik impor dari India, kita ke India ketemukan ya, mereka supplier kita yang dia petani-petaninya kita temukan ya. Akhirnya kita memiliki hubungan yang bagus dan kita juga komit ya ke mereka bahwa kalau kita beli dengan harga itu, mau harganya turun kita beli dengan apapun kita sudah lock. Nah, lalu tapi nggak cukup juga bahwa kita eksplor lagi ke dunia ke negara lain. Bagaimana kalau India cuaca nggak bagus kan? Nah, kita eksplor lagi sampai Afrika, sampai Argentina. Nah, jadi itu sebagai cadangan ya. Ini sebelumnya menjadi kampanye kita harus benar-benar pastikan secure bahan baku dulu karena tanpa bahan baku apa yang kita bisa produksi kan. Setuju Pak Iwan. Ya, kualitas naik turun, harga naik turun, makanya dari itu ya. Nah, makanya sekarang kita juga lagi benar-benar cukup fokuskan ke pertanian karena kita saya pikir kita sudah cukup lah import lah, masa kita ya nggak kontribusi Pak, ya. Jadi kita mulai pertanian kita, dan ini masih tahap trial memang, tapi saya yakin dalam tahun 2 tahun kita bisa secure bahan baku kita dari lokal, jadi petani-petani Indonesia. Oke, berarti sebelum ini memang kita full impor Pak, berarti ya? Ya, mungkin kalau untuk sekarang kita ada 3 pabrik ya, 2 di Cikarang, 1 di Pati. Nah, kalau untuk di Cikarang hampir 100% kita impor. Hampir 100% dalam bentuk impor. biji. Tapi kalau di Pati kita memang karena kita bikin kacang kulit ya, kacang kulit dari itu, nah kita harus beli bahan baku memang dari petani lokal karena kan itu harus kacangnya fresh ya, kacangnya masih basah, harus diproses. Kalau Cikarang 100% impor. Nah, ini yang kita mau convert supaya Cikarang pun kita bisa ambil di lokal. Dengan kita bangun kerjasama dengan petani-petani ini. Nah, sistem plasma. Oke. Berarti sekarang lagi build untuk pertanian khusus kacangnya Pak Ivan ya, di Pati, berarti Jawa Tengah. Ya, dan mimpi kita jangan lagi impor tapi malah ekspor kacang Indonesia ke. Mantap Pak, luar biasa. Setuju Pak Ivan. Gunakan bahan sumber daya lokal Pak ya. Betul.